Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini. Di awal minggu ini Tuhan, kami juga mau mengawali bersama dengan Engkau. Kalau kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan, kami percaya Tuhan Engkau ada dan hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami dan menolong kami untuk kami boleh menjadi penyembah dan pemuji yang berkenan di hati-Mu. Engkau yang akan menyempurnakan semuanya. Dan kami percaya Tuhan hari ini, pagi ini juga Engkau juga mau berbicara kepada kami. Teduhkan hati kami, biar Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kami masing-masing. Dan Engkau sendiri yang menerjemahkan setiap perkataan manusia menjadi perkataan-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Yang ada di tempat ini juga saudara-saudara yang mengikuti streaming pagi ini. Kita akan belajar keterbatasan kita adalah kesempatan Allah. Semua kita tahu ya bagaimana Rasul Paulus itu melayani dan luar biasa karena dia menulis banyak surat-surat yang kita bisa baca sampai saat ini. Tetapi ada satu yang mengganjal di dalam hidupnya yang seringkali disebut sebagai duri dalam daging. Karena ternyata Rasul Paulus itu melayani tidak dengan kesehatan yang utuh, tapi ada kesehatan yang harus menjadi pergumulan. Dan kalau kita tahu bahwa Rasul Paulus ini sudah bekerja dengan luar biasa dalam melayani Tuhan, tapi ada kesehatan yang disebut duri dalam daging itu, sehingga dia mengalami sebuah pergumulan. Dia mendoakan orang sakit sembuh, tetapi dia sendiri tidak mengalami kesembuhan. Dan kalau kita baca di dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-7 sampai 10 dikatakan demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Lanjut. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan bahwa duri dalam daging itu adalah suatu penyakit yang sampai sekarang menjadi duri di dalam daging, yaitu utusan iblis untuk menyakiti dan mengganggu saya supaya dan menurunkan harga diri saya. Jadi benar-benar Paulus ini kalau mau kecewa sama Tuhan punya alasan. Karena bagaimana Tuhan itu membiarkan ada satu sakit yang dideritanya, dan dikatakan sakit itu menyakiti dan mengganggu saya dan menurunkan harga diri saya. Dikatakan kalau bilang menurunkan harga diri saya berarti gengsinya ini dihancurin Tuhan. Saya pernah membaca bahwa sakitnya itu adalah epilepsi. Kalau kita tahu kalau orang yang kena epilepsi dia bisa kumat sewaktu-waktu ya. Dan itu bisa menjadi tontonan orang. Nah, itulah yang dikatakan bahwa penyakitnya itu sering mengganggu dan menurunkan harga diri saya sebagai seorang pemimpin, seorang gembala, seorang rasul yang mengabarkan tentang kuasa Tuhan, tapi dia sendiri tidak mengalami kesembuhan. Dan apa yang dikatakan bahwa Tuhan itu bilang ketika dia 3 kali doa sama Tuhan, Tuhan aku disembuhkan. Tuhan bilang cukup kasih karuniamu ku bagimu. Jadi Tuhan sendiri memang tidak berkeinginan untuk menyembuhkan Paulus. Kenapa seperti itu? Karena dikatakan cukup kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah
kuasaku menjadi sempurna. Tuhan mengatakan kalau Paulus ini disembuhkan nanti kamu bisa meninggikan diri. Tapi justru dalam kelemahanmu yang punya penyakit itu, kuasa Tuhan itu akan jadi sempurna. Dan Paulus mengatakan sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Aku bangga dengan kelemahan itu. Supaya apa? Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Mungkin dia bisa beralasan mengatakan, Tuhan kan gak enak begini. Orang akan meremehkan, melecehkan aku. Lah sembuhin dulu sakitnya. Tuhan aja gak nyembuhin kamu. Kenapa kamu sekarang mau memberitakan kuasa dari Tuhan yang tidak terbatas? Sama seperti Tuhan Yesus waktu di atas kayu salib juga orang bilang, kalau kamu turun selamatkan dirimu. Masa kamu gak bisa menyelamatkan dan kamu menyelamatkan orang lain? Nah, sama seperti itu. Tetapi Paulus mengatakan gini, aku lebih suka berbangga, bermegah atas kelemahanku itu. Supaya apa? Kuasa Kristus itu turun menaungi aku. Jadi ternyata Tuhan itu sendiri punya satu ketika kita dalam kelemahan, Tuhan itu akan lebih bebas menyatakan kuasanya, yang akan membuktikan bahwa kita itu tidak bisa apa-apa. Tuhan tahu kita sifat kita manusia, kalau kita semuanya serba beres, biasanya kita mulai sombong. Oh berarti saya ini orang Kristen yang benar nih, udah nggak ada kekurangannya gitu. Kalau kita bisa meninggikan diri, dan itu memang ada di Alkitab, dan Tuhan tidak mau itu terjadi atas hidup kita. Karena itu Paulus mengatakan aku lebih bermegah kepada kelemahanku. Nah kita lihat di firman Allah yang hidup, dikatakan Tuhan mengatakan begini, setiap kali Tuhan berkata tidak cukup, kata yang kalau di terjemahan yang tadi, tetapi kasihku adalah semua yang kau perlukan. Jadi dikatakan di situ kasihku itu semua yang kau perlukan. Kuasaku dapat diperlihatkan dengan jelas di dalam orang yang lemah. Jadi Tuhan bilang kalau kamu lemah, kuasaku dilihat orang dengan jelas. Katanya sekarang saya bergembira dapat menjadi pernyataan yang hidup dari kuasa Kristus, dan bukannya memamerkan kuasa dan kecakapan saya sendiri. Dan di sini dikatakan bahwa kuasa Tuhan itu bisa diperlihatkan dengan jelas di dalam orang yang lemah. Jadi kita tahu bahwa ketika kita lemah, kita merasa tidak apa-apa, tidak siapa-siapa, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, maka Tuhan itu bisa memperlihatkan kuasanya dengan jelas. Dan Tuhan dikatakan aku menyertai engkau, hanya itu yang kau perlukan. Kita seringkali perlu kuasa kesembuhan, pertolongan, keuangan dan sebagainya, tanpa kita ngerti bahwa penyertaan Tuhan itu jauh lebih utama dari semua itu. Sebab di dalam penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan bisa bekerja. Kita minta segala sesuatu tanpa kita menyadari adakah Tuhan di dalam diri kita, adakah Tuhan dalam persoalan kita, adakah penyertaan Tuhan dalam keputusan-keputusan kita, adakah penyertaan Tuhan dalam pilihan-pilihan kita. Kita seringkali memilih berdasarkan hikmat kita sendiri. Oh, menurut saya begini gitu. Dan kemudian kita mengambil keputusan tanpa kita mengerti bahwa penyertaan Tuhan itu yang kita perlukan, satu-satunya yang kita perlukan. Aku menyertai engkau, hanya itu yang kau perlukan. Kalau Paulus tidak disertai Tuhan, kuasa Tuhan itu gak akan pernah ada dalam kehidupannya. Dan kuasaku dapat diperlihatkan dengan jelas di dalam orang yang lemah. Jadi saudara-saudara, berbanggalah kalau saudara itu punya kelemahan. Berbanggalah kalau saudara itu enggak punya apa-apa. Bukan saya bilang kalau miskin kok berbangga, bukan. Namanya enggak punya apa-apa tuh punya hati yang sungguh membutuhkan penyertaan Tuhan. Kalau tidak, apapun yang di dalam diri kita itu enggak bisa kita genggam. Ada seorang bapak yang cerita sama saya, usahanya itu diberkati. Usahanya diberkati dan dia bilang usaha saya itu menguntungkan, tapi kok duitnya kurang terus. Kenapa kurang? Ya dia cerita, dia sesak napas harus periksa dokter, dari dokter harus di
MRI, harus ini, harus itu, nanti kebutuhan ini, kebutuhan nggak ada habisnya, sehingga seolah-olah saya itu hidupnya tekor terus. Persoalannya bukan persoalan kita bisa hitung-hitungan. Memang dia bilang, saya tidak akan mengingkari bisnis saya ini menguntungkan, tapi kenapa pengeluaran saya terus membengkak? Kalau saya dapat untung, nanti saya keluarnya lebih banyak lagi. Yang diperlukan adalah intervensi Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan itu yang seringkali kita tidak sadari, karena kita pikir kita bisa memutuskan sendiri, kita punya hikmat sendiri, kita ini pinter berbisnis, kita ini pinter ngatur hidup, kita ini sudah punya rumah tangga yang hebat, jadi nggak perlu lagi Tuhan. Karena itu pagi ini mari kita belajar dari apa yang Rasul Paulus hadapi. Dia adalah rasul yang besar. Sebagian daripada surat-surat itu ditulis oleh dia kepada jemaat-jemaat, membina, membangun, menginjil, mengarahkan. Tetapi dia punya kelemahan yang Tuhan bilang, sudah baik-baik aja dengan kelemahanmu itu, bersahabatlah dengan kelemahanmu itu. Yang penting buat kamu adalah penyertaanku. Dan itu kata Tuhan, karena kuasaku dapat diperlihatkan dengan jelas di dalam orang yang lemah. Kalau kita ngerasa kuat, kalau kita ngerasa bisa, maka kuasa Tuhan itu nggak kelihatan. Yang kelihatan kekuatan kita, yang kelihatan adalah kemampuan kita, dan Tuhan tidak ingin itu terjadi. 2 Korintus 11 ayat 30 mengatakan, jika aku harus bermegah, kata Paulus, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Kalau aku mau berbangga diri, aku bangga dengan kelemahanku. Seringkali kita justru menutupi kelemahan kita supaya jangan orang tahu karena kita malu. Tapi Paulus tidak. Paulus mengatakan itu tempat kebanggaanku, bahwa aku ini nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan, bahwa aku ini banyak kekurangan, sehingga Tuhan itu bisa mengerjakan sesuatu kalau aku berhasil karena Tuhan. Karena aku sendiri punya kelemahan. Kalau aku berdoa dan orang itu sembuh, itu karena Tuhan. Karena aku sendiri, kalau Tuhan gak kerja di dalam diriku, aku gak bisa sembuh dari penyakitku. Dan itu kira-kira seperti itu, sehingga Paulus bisa memperjelas kepada semua jemaat bahwa sesungguhnya Tuhan yang mengerjakannya. Ketika dia mendoakan orang dan orang itu sembuh, sungguh karena nama Tuhan, karena Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita akan melihat dari Esra 5 ayat 2 sampai 3. Pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Shealtiel dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Tetapi pada waktu itu juga datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan Syetar-Boznai dan rekan-rekan mereka. Dan beginilah katanya kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Jadi ceritanya bangsa Israel pada waktu itu sedang ada dalam tawanan Babel. Dan kemudian Raja Kores itu memerintahkan untuk orang Yahudi ini boleh pulang untuk membangun bait Allah di sana. Mereka datang ke Yerusalem kemudian mulai membangun, tapi ada orang-orang yang nggak suka. Nah, mereka ketika membangun ada orang yang nggak suka. Di antaranya adalah bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Dia bilang, siapa yang nyuruh kamu bangun? Kamu tuh mau berontak ya, dan sebagainya. Dan kemudian pada waktu mereka membangun itu, raja yang bertahta itu namanya Darius. Nah, mereka datang ke rajanya. Itu orang-orang Israel itu mau berontak tuh. Siapa yang nyuruh seperti itu? Masa mereka bangun bait Allah? Nah, kemudian raja ini nanya sama anak buahnya, siapa yang dulu nyuruh? Oh, yang dulu nyuruh tuh Raja Kores. Coba dilihat ada nggak surat-surat yang memberitakan itu? Dan kemudian mulailah diteliti. Dan kita lihat di dalam Sakaria 4 ayat 6 sampai 9. Dan ternyata memang ada suratnya, keputusan dari Raja Kores. Nah, ketika itu
Nabi Zakaria, dia menuliskan begini, lalu dia berkata, begini firman Tuhan kepada Zerubabel. Itu kan Zerubabel tadi yang bangun tuh. Bukan dengan keperkasaan atau dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kamu akan berhasil karena rohku, walaupun kamu berjumlah sedikit dan lemah. Nggak usah takut Zerubabel, katanya gitu. Kerjain saja. Karena kamu akan bisa menyelesaikan bukan dengan keperkasaan atau dengan kekuatanmu, melainkan dengan rohku. Dikatakan kamu akan berhasil karena rohku, walaupun kamu jumlahnya sedikit. Udahlah, kamu tenang aja. Itu bupati dan teman-temannya dan grupnya itu nggak akan bisa menghalangi kamu. Ayat selanjutnya. Karena itu tidak ada gunung betapapun tingginya yang tahan menghadapi Zerubabel. Karena gunung itu akan menjadi rata di hadapannya. Dan Zerubabel akan menyelesaikan pembangunan bait ini dengan sorak-sorai pengucapan syukur atas kemurahan Tuhan, sambil menyatakan bahwa semua itu dilaksanakan hanya karena kasih karunia. Lanjut. Pesan lain yang kuterima dari Tuhan berbunyi demikian. Zerubabel telah meletakkan dasar bait ini dan ia akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa pesan-pesan ini dari Allah Tuhan semesta alam. Tadi deklarasi kita adalah kita bukan dengan kuat gagah, tapi kita berdiri atas perjanjian. Nah, Zerubabel juga dapat janji, kamu ini akan meletakkan dasar ini dan menyelesaikannya. Dan itu terjadi walaupun di dalam pembangunan bait Allah itu punya banyak tantangan. Bahkan Tuhan bilang, Zerubabel kamu itu lemah, orangmu itu sedikit, tetapi rohku yang akan mengerjakannya. Jadi kita tahu bahwa kekuatan kita orang-orang percaya itu benar-benar mutlak adalah pekerjaan Tuhan. Jangan suka bangga, oh aku bisa begini, aku ini kan sarjana, aku ini kan pinter, aku ini kan punya banyak hal yang bisa untuk aku banggakan. Saudara-saudara, ada banyak orang yang selalu bertahan dan hidup di dalam apa yang dia punya. Percayalah, yang dia punya itu nggak bisa apa-apa tanpa kekuatan Tuhan. Seringkali kita membanggakan dengan yang kita punya, tapi kita belajar dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Keberhasilannya karena roh Tuhan, sekalipun sedikit dan lemah. Mungkin kita sekarang punya hal yang gak bisa diandalkan seolah-olah, tetapi memang tidak bisa diandalkan kalau itu kita kerjakan sendiri, tapi akan bisa diandalkan kalau roh Tuhan yang bekerja. Oh, sekarang saya punya banyak kok, saya dapat dari orang tua saya, dari warisan. Oh, saya punya banyak. Percayalah, kalau nggak ada roh Tuhan, habis. Atau mungkin nggak bisa lakukan apa-apa, bingung mau lakukan ini dan itu. Saya bertemu dengan seorang ibu dan dia bilang begini, saya itu dulu punya banyak. Suami saya pensiun itu dapat banyak, pensiun muda nih ceritanya. Dan saya pikir dengan uang pensiun yang besar itu, katanya, saya bisa lakukan banyak hal. Tapi hari ini uang pensiun itu habis dan saya bisnis apapun bersama dengan suami, tidak pernah berhasil. Kenapa? Karena tidak ada roh Tuhan. Roh Tuhan kalau bekerja, biar sedikit atau kita nggak mampu. Saya itu bodoh, dari dulu keturunan saya tuh nggak ada yang bisnis, semuanya itu kerja sebagai karyawan. Tapi percayalah, ketika roh Tuhan bekerja, yang kamu perlukan itu ketika aku menyertai kamu, tadi dikatakan di dalam 2 Korintus tadi, itu yang kamu perlukan. Aku menyertai kamu, kata firman Tuhan kepada Paulus, dan hanya itu yang kamu perlukan. Jadi kenapa seringkali kita diingatkan cari Tuhan, baca firman, karena di situ ada Tuhan, ada Tuhan yang mengarahkan, yang berbicara, yang memberitahukan. Kenapa? Karena Tuhan bilang hanya itu yang kamu perlukan, yaitu penyertaanku, campur tanganku, keberadaanku di dalam setiap langkah-langkah hidupmu. Kita lihat Gideon, Hakim-Hakim 2 ayat 7
1-7. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Berarti tadinya 32.000. Lanjut. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Bangsa Midian itu terus menyusahkan orang Israel pada waktu itu. Tetapi Tuhan mengutus Gideon untuk bisa memerangi, padahal Midian ini kuat. Orang Israel sampai miskin, mereka nabur, nanti dijarah hasilnya. Jadi Gideon sendiri saja untuk mengirik itu ada di pemerasan anggur. Kenapa? Ngumpet, karena takut sekali nanti akan dirampas dengan orang Midian. Berarti Midian ini kuat banget. Nah, Tuhan bilang datang ke Gideon, Gideon, pahlawan yang gagah perkasa, kamu selamatkan bangsa ini. Gideon ngumpulin orang, dapat 32.000. Banyak kan 32.000 itu luar biasa. Tuhan bilang kebanyakan. Kalau mereka yang gentar-gentar suruh pinggir aja, minggir 22.000, masih ada 10.000. Tuhan bilang kebanyakan. Padahal Midian ini kuat banget, dan selama ini orang Israel takut dengan orang Midian. Terus dikasih tanda, singkat cerita Tuhan pilih hanya 300 orang. Saudara-saudara, 300 orang itu ya kurang lebih kalau persekutuan hari Selasa itu 300 orang, 300, 400. Lah kalau 400 berarti kelebihan, suruh pulang yang 100 ya. Kalau 500 kelebihan 200, suruh pulang. Jadi sebenarnya sedikit sekali 300 itu untuk menghadapi Midian yang kuat, yang selama ini menyusahkan bangsa Israel, dan bangsa Israel menderita sekali karena yang dirampas nggak bisa dipertahankan. Tapi dengan kuasa Tuhan kita tahu Gideon menang dengan 300 orang. Artinya kemenangan itu bukan karena kuat dan gagah. Tuhan bilang jangan banyak-banyak, kalau banyak-banyak nanti kalau menang, oh iya karena kita kan banyak sekali. Enggak. Tuhan bilang 300 cukup. Ya 300 tuh orang-orang kalau hari Selasa, kalau lagi sepi itu 300. Bayangin sedikit sekali. Orang Midiannya seperti apa. Tapi sekarang kita bisa melihat bahwa Tuhan yang berfirman bukan dengan kekuatan kita. Tapi kalau Tuhan menyertai, itu yang perlu buat kita. Mau 300 orang, mau 200 orang, mau 100 orang, saya percaya ketika Tuhan ada, maka Dia bisa melakukan. Kuasa Tuhan itu mengerjakan selalu di dalam keterbatasan kita, ketidakmampuan kita. Wah, kita kepingin, kalau saya kepingin begini, saya pasti bisa begini, bisa begitu. Tapi kalau Tuhan tidak ada di tengah-tengahnya, tidak bertanggung jawablah, kita pasti mengalami banyak kebentur, banyak kegagalan, banyak perkara-perkara yang tidak bisa kita menangkan.
Kita lihat janda Sarfat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 2. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Satu ketika Elia itu datang ketemu sama janda Sarfat. Ini keadaan Israel lagi kering, gak ada hujan. Terus dia ketemu janda Sarfat di pintu gerbang, lagi cari kayu. Mau apa? Ya mau masak sedikit tepung, segenggam tepung dan dalam tempayan dan sedikit minyak. Dia mau bikin roti. Kemudian apa yang terjadi? Nanti itu akan dimakan. Dan setelah itu kan habis. Sekali makan udah habis karena cuma segenggam tepungnya. Dia bersama anaknya ya tunggu mati. Itulah kira-kira. Tapi kemudian si Elia datang dan dia bilang sama janda ini, buatkan aku roti. Lah aku tuh cuma punya sedikit itu. Nah, kemudian lanjut lagi di ayat selanjutnya. Tetapi ayat 16 ini ceritanya akhirnya dibuatkan. Dan Tuhan bilang begini, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Elia bilang bikinin aku roti. Ini loh aku punya sudah bikinin aja. Nanti Tuhan akan membuat mujizat, nggak akan habis. Dan akhirnya itu tidak akan habis. Mungkin saudara-saudara berpikir begini, itu kan zaman dulu. Zaman sekarang apa iya? Saya bertemu dengan seorang ibu. Ibu punya 2 anak. Sudah bercerai dengan suaminya lama. Dan hidupnya dia benar-benar pas-pasan. Tapi dia bersaksi, Bu Ina katanya, saya ngalami apa yang dialami oleh janda Sarfat ini. Dia bilang, saya itu kalau sudah kerja dapat, dia bikinin tahu isi gitu ya. Kalau sudah kerja terus kemudian saya dapat uang, yang penting buat saya beli beras. Kalau lauk sudahlah makan sama kecap, anak saya udah biasa. Tapi satu ketika saya itu benar-benar jualan itu nggak ada yang pesen karena dia open PO gitu. Jadi nggak ada yang pesen, nawarin, yang langganan nggak pesen. Jadi saya sangat kalau ada pesanan pun sedikit nggak bisa buat beli beras. Tapi dia bilang ada mujizat terjadi. Itu beras yang saya beli terakhir itu bertahan sampai 2 bulan. Padahal beras itu harusnya 2 minggu habis. Tapi herannya 2 bulan baru habis ketika mulai kerjaan saya mulai banyak yang pesan lagi. Orangnya masih hidup sampai sekarang. Jadi bukan zaman dulu. Artinya apa? Tuhan itu nyatakan kuasa di dalam segala keterbatasan. Ketika dia ada, ketika ibu ini terus berdoa, Tuhan bukakan jalan, kok nggak ada yang pesen dikit sekali, mungkin cukup buat beli lauknya saja, tapi berasnya nggak ada. Dan dia menyadari, loh kok beras itu terus ada ya. Kuasa Tuhan nggak pernah berkurang. Dia punya kuasa yang tidak terbatas untuk sebuah penyediaan. Seperti kita mungkin lihat 5 roti dan 2 ikannya. Ketika Tuhan bilang beri makan, di sini ada seorang anak kata Andreas yang mempunyai 5 roti dan 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi disambung. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi cuma 5 roti dan 2 ikan, ini orang 5.000 laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak, dan biasanya lebih banyak. Tapi artinya untuk apa sebanyak ini? Sikap kita sering kali begitu, Tuhan aku ini punya butuh, tapi aku tuh apa sih artinya aku? Gajiku cuma segini, apa artinya aku harus masukin anak sekolah, harus bayar listrik, harus bayar kontrakan? Apa artinya yang aku punya segini? Banyak orang Kristen melecehkan apa yang kita punya, kurang paham akan apa yang Tuhan punya. Keterbatasan kita adalah pijakan buat Tuhan untuk menyatakan kuasanya sehingga semua jadi ajaib. Nanti tanggal 5 ada acara seminar.
Acara seminar itu dari pagi sampai sore. Kami dari GK ini mikir, aduh gimana nyediain makan ya. Jadi kemudian kita pikir gimana ya, bicara sama Ibu Nani, gimana ya kalau nggak usah dikasih makan. Di HS dulu juga nggak dikasih makan. Ada stand-stand yang buka, nanti kita buka orang-orang yang bisa berjualan makan. Biar jemaatnya kalau istirahat beli makan. Itu kan praktis dan pikirannya GK. Terus Ibu Nani bilang, tidak, kamu harus sediain makan. Oh, ada yang jawab, kalau begitu kita orang GK nggak bisa ikut seminar dong. Orang GK harus ikut seminar. Lah ya gimana? Tapi di dalam kelemahan itu, saya percaya kuasa Tuhan akan menolong kita orang-orang GK. Gimana caranya? Nggak usah cerita nanti kalian semua Bapak Ibu ikut bingung. Tapi orang GK sudah punya penyelesaian. Saya bilang gini, sudah di grup nggak usah jawab, bilang siap saja. Karena di dalam kelemahan kita pasti ada kuasa Tuhan yang akan turun, membukakan jalan, selalu ada. Tuhan cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Banyakan ini doanya orang GK kalau lihat banyak datang. 5 roti dan 2 ikan, 5 roti dan 2 ikan supaya cukup. Itu sudah doa, deklarasinya orang GK itu biasanya kalau sudah banyak. Tapi mari kita belajar di dalam keterbatasan kita. Itu kesempatan Allah untuk mengerjakan kuasanya. Memangnya kalau nggak ada orang GK nggak bisa makan? Saya percaya semua jemaat nanti tetap bisa makan. Caranya gimana? Nggak usah ikut pusing. Itu adalah bagian kami bersama dengan Tuhan. Dan mari kita lihat keterbatasan kita. Sekarang apa kita yang terbatas ini? Mungkin saat ini saya itu nggak punya apa-apa. Ini bentar lagi nih anak ini sekolah. Saya ini nggak punya apa-apa. Bentar lagi nih kontrakan habis. Mari percaya. Tuhan bilang, aku menyertai kamu dan hanya itu yang kamu perlu. Pastikan bahwa ketika kita bergumul untuk anak sekolah, ketika kita bergumul untuk bayar kontrakan, ketika bergumul kita untuk bayar apapun, pastikan Yesus ada di situ. Yang menjadi persoalan, kok saya nggak ditolong? Yang nggak pernah tahu dan kenal Yesus, nggak pernah memastikan Yesus itu bersama dengan kita. Kepastiannya gimana? Setiap hari kita berdoa, setiap hari kita mencari wajah Tuhan, setiap hari kita membiarkan Tuhan intervensi dalam hidup kita, dan kita dipastikan Yesus Immanuel beserta kita. Jangan cuma beserta tetangga, jangan cuma beserta orang-orang yang ada di Gracia. Yakinkan secara pribadi Tuhan itu bersama dengan kita. Keterbatasan kita adalah kesempatan Allah untuk membuktikan kuasanya yang tidak terduga. Gimana ya Tuhan? Engkau menolong saya? Nggak usah ditanya, itu urusan Tuhan. Bagian Tuhan akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Open doors akan terjadi buat kita ketika kita yakin dan pasti Allah ada bersama dengan kita. Itu yang kita renungkan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman yang memberkati ya. Karena hari-hari ini itulah yang menjadi rasa keterbatasan kita. Tapi hari ini dikatakan bahwa di dalam keterbatasan di situ adalah kesempatan Allah untuk bekerja ya. Jadi menandakan pada saat kita mengangkat tangan, pada saat itulah Tuhan mulai turun tangan ya. Kita akan menghadapi acara tanggal 5 dan tanggal 6. Saya sekali lagi sampaikan, tanggal 5 itu adalah acara di mana Tuhan memberi kesempatan buat kita semua untuk membuat suatu seminar selama 1 hari. Jatuhnya hari Minggu, saudara. Jadi ini akan disampaikan oleh Pastor Dabas dan sama saya juga nyampaikan. Jadi hamba Tuhannya 2, yaitu Pastor Dabas dan saya akan memberi pembekalan buat kita itu bagaimana bisa mencapai suatu survive dalam kehidupan kita
di akhir zaman. Ya. Sampai nanti ini kita itu dapat dikatakan mempunyai kekuatan ekstra untuk berjalan terus naik ke puncak destiny kita. Ya, itu sangat luar biasa. Diadakannya jam 8 sampai jam 1 siang. Terus boleh pulang. Yang di Sion boleh pulang ya. Mandi kita jam 5 mulai lagi. Dulu rencananya mau saya durkan, tapi saya pikir lagi nanti kemungkinan udah pada capek, nanti malamnya bisa ngantuk. Jadi sudah istirahat dan saudara boleh pulang, mungkin boleh ngatur rumah tangga dan sebagainya. Dan yang orang luar kota boleh istirahat dan nanti sore kita mulai lagi sampai jam setengah 10, jam 10 kurang lebih. Ya, ini kesempatan. Ya, kesempatan. Saya berdoa buat saudara-saudara yang rindu bisa datang hari Minggu, terus Seninnya ikut kebaktian pengucapan syukur yang diadakan di tempat ini. Dan itu tinggal misalnya orang yang kerja tinggal cuman 1 hari cutinya. Sebab kita terakhir saya kira jam 9 malam itu sudah selesai. Buat orang luar kota yang terutama ya yang daerah Kuningan, daerah Indramayu, daerah Patrol, daerah Semarang, Jakarta, Bandung itu bisa langsung pulang. Kalau misalnya Selasanya sudah harus kerja, itu sudah bisa pulang. Jadi hanya cuti 1 hari. Jadi misalnya saudara datang Minggu pagi-pagi atau Sabtu malam, Minggunya ikut dan Senin. Ini luar biasa banget saudara, saya sampaikan ini sangat luar biasa dan kesempatan. Ya, dan saya berdoa supaya kesempatan ini dipergunakan betul-betul supaya kita itu ini persiapan benar-benar untuk mencapai suatu destinimu. Ya, karena hari-hari yang akan datang itu kita tidak tahu bakal apa yang terjadi, halangan apa yang bakal terjadi. Tapi kalau kita mendapatkan pembekalan itu sangat luar biasa sekali. Jadi dikatakan di mana kesempatan kita yang sedikit itu kita harus serahkan sama Tuhan supaya Tuhan memberi kesempatan yang lebih besar. Ya. Nah, yang kedua, memang kekuatan kita tidak seberapa. Ya. Apalagi dalam pergumulan-pergumulan yang saat ini ada untuk persediaan. Sudah kita mau ada gawe, kita juga harus mikirkan bulan depan ini kita harus bayar tanah 1 M. Ya. Jadi benar-benar ini pergumulan di dalam kesesakan ya. Tapi saya percaya Tuhan akan menyediakan segala sesuatu asalkan seperti dikatakan tadi bekerja bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan semua masalah saudara dan saya. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih buat penyembahan dan pujian sepanjang 1 jam ini. Terima kasih buat semuanya. Bapak, kami mengucap syukur karena Kau sungguh amat sangat baik. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Beracaralah Engkau kepada kami sepanjang tanggal yang sudah ditentukan. Engkau bekerja Tuhan. Saat ini kami mempersiapkan diri untuk tanggal 27-28 Tuhan. Kami akan masuk di dalam penyembahan pujian pemulihan Pondok Daud yang kedua. Kami minta anugerah-Mu supaya kami bisa ikut ambil bagian dalam perkara ini. Engkau siapkan hati kami, terutama hadirlah Engkau di tengah-tengah kami ya Tuhan, supaya Kau beri kekuatan kepada kami untuk kerinduan yang luar biasa untuk menyembah kepadamu, untuk memulihkan penyembahan kami, hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan, supaya benar-benar hidup kami berkenan di hati-Mu. Terima kasih dan terima kasih dan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya tanggal 27-28 Engkau mempersiapkan kami.
Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan. Kami juga minta anugerah-Mu turun tanggal 5 dan tanggal 6 Tuhan. Acaramu Tuhan, acaramu Tuhan. Biarlah kami boleh meraih segala sesuatu yang Kau sediakan. Ini adalah pestamu Tuhan, pesta rohani Tuhan. Kami mau meraih segala sesuatu. Kami akan menerima segala sesuatu yang Engkau siapkan buat kami. Terima kasih dan terima kasih dan terima kasih. Makasih ya Tuhan Yesus, Engkau akan melakukan perkara yang terbaik di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih dan terima kasih. Bapa yang di surga, saat ini kami datang kembali ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Mohon anugerah-Mu turun atas bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden kami, apapun kecaman yang dia lakukan, apapun hoak-hoak yang disebarkan, kami tetap percaya Engkau akan memberi ketegaran, keteguhan hati daripada Bapak Presiden kami. Kami tetap berdoa Tuhan, bahwa pemilu yang sudah ditetapkan akan merupakan suatu penetapan yang tidak dapat tergoyahkan. Kami percaya Tuhan, apapun ketidakpuasan, Engkaulah yang akan menyelesaikan segala sesuatu yang tidak baik yang ada di dalam negara kami. Engkau sanggup menyelesaikan dengan damai sejahtera. Tidak akan ada pertentangan, tidak akan ada perpecahan, tidak akan ada perkara yang tidak baik terjadi buat bangsa kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami juga tetap berdoa untuk peperangan yang saat ini sedang berlangsung Tuhan, antara Palestina dan Israel. Ini pun kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kalau belum waktunya perang dunia ketiga, Engkau yang akan mengatur di dalam segala perkara. Karena kami tahu dunia adalah ciptaan-Mu Tuhan. Engkau yang menciptakan dunia ini, dan Engkaulah yang mengatur yang terbaik buat dunia ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini bencana alam yang mulai terjadi di mana-mana tempat. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang seolah-olah mustahil seperti yang terjadi di Dubai bisa terjadi. Yang tidak pernah diprediksi bisa terjadi. Oleh karena itu kami hanya mengatakan kepadamu, kami mau gantung sama Engkau saja Tuhan. Karena kami percaya bahwa penyertaan-Mu, perencanaan-Mu atas hidup kami, bangsa kami, negara kami, dan hidup kami, kota kami, semua adalah terbaik, adalah rencana-Mu yang mulia. Oleh karena itu kami mempersembahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga berdoa saat ini untuk pergumulan kami Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak punya pergumulan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mempersembahkan semua pergumulan kami. Pergumulan sakit penyakit, pergumulan perkara ekonomi, pergumulan keluarga, anak, suami atau istri. Tuhan, tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan di hadapan. Dan saat-saat ini Engkau tahu banyak pergumulan perkara keuangan dan pekerjaan. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Engkau adalah Bapa yang penjawab doa. Engkaulah Tuhan yang bisa menerobos segala sesuatu yang tertutup. Oleh karena itu kami mempersembahkan semua ke dalam tangan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Saat ini waktunya kami menerima Tuhan. Daya tahan tubuh yang baru Kau berikan buat kami, supaya kami mempunyai kekuatan kesehatan sampai garis akhir. Engkau yang akan memberi kekuatan dan kesehatan buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan.
Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami, menguasai seluruh hidup kami, menguasai mata kami, telinga kami juga ya Tuhan, bibir, mulut kami, hati kami juga. Kuasai Tuhan, kuasai. Dan Kau lepaskan perkara yang tidak baik dalam hidup kami. Ini tangan kami Tuhan, Engkau urapi dengan urapan yang baru. Sehingga tangan kami ini penuh dengan pengurapan yang baru daripada-Mu. Apa yang kami kerjakan hari ini, kami mau menyertakan Engkau. Dan pasti ada hasil yang memuaskan. Dan Kau akan memberikan jatah kepada kami. Dan semua jatah kami akan terima dengan utuh. Ini kaki kami Tuhan. Biarlah kaki kami ini berjalan seperti yang Engkau mau. Lepaskan kami daripada berjalan serong Tuhan. Tapi biar kami berjalan sesuai dengan apa yang Engkau inginkan untuk kami jalani hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.